Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kali ini aku akan ngebahas mengenai kisah-kisah reinkarnasi dan apa arti dari reinkarnasi. Jadi ada beberapa agama dan kultur yang tidak mempercayai mengenai adanya reinkarnasi. Dan ada juga agama dan kultur yang mempercayai mengenai adanya reinkarnasi ini sendiri. Sebelum masuk ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bunyiin tanda loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari aku ketika aku posting video baru. Oke, jadi aku akan menjelaskan dulu mengenai apa itu reinkarnasi. Jadi reinkarnasi adalah terlahir kembali, yakni ketika manusia meninggal, tubuhnya yang mati tetapi nanti jiwanya akan terlahir kembali menjadi sesuatu yang baru. Katanya menurut orang-orang yang percaya mengenai adanya reinkarnasi ini, ketika manusia semasa hidupnya baik, nanti ketika dirinya terlahir kembali, dia akan menjadi manusia yang beruntung, yang baik atau jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Dan kemudian sebaliknya, ketika manusia di kehidupannya selalu melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, nanti ketika terlahir kembali katanya dirinya akan terlahir dengan tidak beruntung atau dalam kondisi kehidupan yang tidak baik, yakni seperti orang-orang yang selalu mengusik kehidupan orang lain, selalu julid kepada orang lain, dan tidak pernah menghargai orang lain. Kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada Twins Pollock. Jadi Twins Pollock ini merupakan putri kembar dari pasangan John Pollock dan Florence Pollock. Mereka adalah Joanna dan Jacqueline. Joanna dan Jacqueline ini bersama keluarganya menuju ke gereja. Joanna dan Jacqueline tertabrak mobil yang menuju ke arah mereka, hingga menewaskan Joanna dan Jacqueline. Betapa hancurnya ibu dan ayahnya si Joanna Jacqueline ini. Hingga kemudian setelah selang beberapa lamanya, ayahnya si Joanna dan Jacqueline ini bercerita sama teman-teman gerejanya. Dia mengatakan, nanti putri saya akan terlahir kembali dalam reinkarnasi. Ternyata setelah beberapa lamanya, istri dari si John Pollock ini hamil dan kemudian melahirkan putri kembar yang diberi nama Jillian dan Jennifer. Ternyata Jillian ini memiliki alis yang samar seperti kakaknya si Joanna, dan kemudian si Jennifer ini memiliki tanda lahir di punggungnya yang merupakan bekas luka kecelakaan dari kakaknya si Jacqueline. Entah ini hanya kebetulan saja atau rekayasa dari ayahnya? Komen di bawah. Next, selanjutnya yang kedua ada Luke Ruhlman. Jadi Luke Ruhlman ini sendiri merupakan bocah berusia 5 tahun berasal dari Ohio. Nah, jadi dia ini mengaku bahwa dirinya merupakan reinkarnasi dari seorang wanita berasal dari Chicago, yaitu Pamela Robinson. Ketika dirinya sudah pandai berbicara, pandai bercerita, dia mengatakan sama mamahnya, "Mama, waktu aku wanita, aku punya rambut pendek kayak mama loh." Bahkan dia juga bilang, "Waktu aku wanita, aku juga punya anting kayak mama loh." Dia mengatakan seperti itu. Hingga membuat si mamahnya ini, si Erika, penasaran apa yang sedang terjadi pada diri putranya. Hingga kemudian si Luke ini meminta dan sering merengek-rengek untuk pergi ke Chicago. Dia juga selalu membahas mengenai Chicago, dan Chicago. Yang membuat si Erika heran ini adalah padahal si Erika tidak pernah menyebut kata-kata Chicago di depan putranya. Kemudian Erika ini bertanya sama Luke,
kamu ini kenapa? Kenapa kamu berkata bahwa kamu ini merupakan seorang wanita berasal dari Chicago? Kemudian si Luke menatap wajah si mamahnya. Aku adalah Pamela Robinson, aku berusia 30 tahun. Kemudian mamanya bertanya, lalu kenapa kamu meninggal? It was fire. Ya, karena api. Sambil memperlihatkan gestur tubuhnya seperti sedang melompat dari atas gedung. Jadi si Luke ini bercerita sama mamahnya mengenai dirinya terjebak dalam Hotel Paxton Chicago yang mengalami kebakaran hebat pada waktu itu. A building. It's really tall. We just opened the window and jumped out. Hingga kemudian membuat si mamahnya ini penasaran dan searching di Google untuk memastikan bahwa memang benar pada tahun 1993 Hotel Paxton Chicago ini mengalami kebakaran hebat yang menewaskan salah satu wanita bernama Pamela Robinson. Hingga kemudian setelah si Erika ini mencari tahu di Google, dan hal ter-creepy-nya adalah memang benar pada tahun 1993 Hotel Paxton Chicago mengalami kebakaran hebat yang menyebabkan salah satu dari sekian banyak orang, yakni Pamela Robinson yang berusia 30 tahun meninggal pada waktu itu. Entah ini hanya kebetulan atau si Luke ini kesurupan, entahlah, memang belum dapat dipercayai mengenai apa sih yang terjadi sama si Luke ini. Hingga kemudian pada salah satu acara televisi, si mamahnya, si Erika ini mengajak Luke untuk mendatangi acara televisi tersebut. Kemudian pada acara televisi tersebut, si Luke disuguhkan beberapa gambar, beberapa foto wanita-wanita berkulit hitam. Kemudian si Luke memilih foto yang benar, yakni foto wanita berkulit hitam dan rambut yang pendek. Ternyata dia adalah Pamela Robinson. Sumpah, ini tuh kayak yang beneran gak sih? Apa cuman kebetulan? Apa si Luke ini hanya kerasukan dari arwahnya si Pamela Robinson? Buat kalian yang tahu, boleh komen di bawah. Ketiga ada James Leininger. Jadi James Leininger ini berusia 5 tahun yang mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang pilot Perang Dunia Kedua Amerika Serikat. Hingga hal-hal aneh mulai terjadi ketika si James ini berusia 2 tahun. Dia sering sekali mengalami hal-hal aneh dan mimpi buruk. Dia juga pernah mengigau hingga membuat si ayahnya mengira bahwa si James ini sedang kesurupan. Kemudian ketika si James ini diberi hadiah mainan pesawat, itulah si James sangat-sangat terobsesi hal-hal yang ada pada diri pesawat, dan dia juga mampu menjelaskan secara detail bagaimana cara terbang dengan baik dan benar. Dan ketika si James ini tertidur, dia mengigau dan mengatakan, "Plane on fire, airplane crash, plane on fire, little man can't get out." Dia menggeliat seolah-olah sedang terjebak dalam pesawat. Dia juga mengatakan, "Plane on fire, little man can't get out." Pesawat ini terbakar, bocah ini tidak bisa keluar. Jadi di dalam pesawat itu ada anak kecil yang tidak bisa keluar. Terus berulang-ulang si James ini mengatakan, "Plane on fire, little man can't get out, plane on fire, little man can't get out." Dia mengatakan seperti itu, hingga membuat si ayahnya tengah malam si James ini teriak-teriak sambil meronta-ronta dan menendang-nendang apapun yang ada di sekitarnya. Kemudian ketika si James ini tidak tidur, dia juga sangat-sangat terobsesi selalu mencari acara televisi mengenai pesawat, juga menceritakan sama ayahnya, "Ayah, aku dulunya adalah seorang pilot. Aku merupakan pilot Angkatan Perang Dunia Kedua Amerika Serikat." Kemudian dia bercerita, "Aku juga pernah terbang dari landasan terbesar, yakni Natoma. Aku juga punya CEO yang bernama Jack Larson." Katanya Jack Larson ini merupakan teman hayalan dari James Leininger. Kemudian ketika si James ini diajak mamanya untuk pergi ke sebuah toko mainan yang sangat besar, mamanya melihat ada pesawat yang menggantung di atas dan di bawahnya itu ada sebuah drop tank. Tapi mamanya mengira itu adalah bom. Kemudian
Mamanya ini mengatakan, "James, nak, lihat, di atas ada bom." Dia mengatakan seperti itu. Ternyata si James ini menjawab, "No, Mami, this is a drop tank." Dia mengatakan seperti itu. Itu adalah drop tank, bukan bom. Kemudian si mamahnya sangat-sangat merasa kebingungan mengapa putranya ini di usia ke-5 tahun yang seharusnya belum mengetahui hal-hal seperti itu, kenapa dia sudah pandai menganalisis dan menceritakan bersama mamahnya mengenai hal-hal yang ada pada pesawat. Dia juga sering sekali menceritakan sama mamahnya mengenai dia itu merupakan seorang pilot. Di usia ke-5 tahun, dia sudah mampu menceritakan mengenai hal-hal yang ada dalam pesawat, bagaimana cara terbang dengan baik dan benar. Ketika jalan-jalan sama orang tuanya naik mobil, dia juga seolah-olah memperagakan seorang pilot yang sedang mengendalikan awak pesawatnya. Oke, jadi cukup segitu aja dulu aku ngebahas mengenai kisah-kisah dari seseorang yang mengalami reinkarnasi. Sebelumnya aku mau ngingetin dulu sama kalian, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa bunyiin tombol loncengnya supaya kalian terus dapat notifikasi ketika aku membuat konten-konten yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.